Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan mengulas sedikit tentang tanaman-tanaman hias. Dan ini saya baru saja melakukan penanaman terhadap beberapa tanaman hias ya. Di sini ada tanaman hias Calathea, ini ada Yellow Fuchsia, kemudian juga ada White Fuchsia. Dan kenapa tanaman hias White Fuchsia ini warnanya tidak seputih ini ya, tidak seperti ini. Dan kemudian saya juga baru saja melakukan penanaman kayak begonia polkadot. Di sini ada beberapa pot sekitar 7 ya. Kemudian beberapa tanaman hias lainnya. Dan saya juga semalam dikasih tanaman hias sama teman, yaitu ada tanaman hias, ada Philodendron ini ya, krokodil, ini rimbun banget. Namun sepertinya ini tidak terawat sekali dengan daun-daunnya yang berdebu seperti ini. Kemudian juga saya dikasih ada tanaman hias ini ya, sirih yang lemon. Ini juga daunnya tidak bagus banget, ini kotor sekali. Kemudian juga ini dikasih tanaman hias Alocasia amazonica, juga ada dolar. Dan yang membuat saya bahagia ya, selain saya memang dikasih tanaman-tanaman hias, saya juga dikasih bekas potnya ini banyak banget. Dan pastinya ya, ketika seorang mencintai tanaman hias, dikasih tanaman hias ataupun sebuah pot, pokoknya yang berhubungan dengan tanaman hias itu sangat bahagia sekali ya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias ini dan media tanamnya yang saya gunakan dan bagaimana saya membuatnya cantik pada tanaman-tanaman hias, saya bakal menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya, amin. Nah, yang pastinya agar tanaman hias itu terlihat cantik ya, itu pastinya satu kemasan, satu set dari tanaman tersebut itu harus terlihat bagus ya, terlihat bagus. Tidak hanya tanaman hiasnya saja yang bagus, namun juga packingannya, yaitu potnya. Pastinya potnya sangat berpengaruh ya. Dan di sini meskipun potnya rusak seperti ini ya, sudah rusak seperti ini, namun ketika memang terlihat cukup bersih seperti ini, maka tanaman hias tersebut akan terlihat lebih cantik ya, dibandingkan dengan keadaan tanaman hias yang keadaannya kotor seperti ini ya. Ini jauh lebih baik yang memang kemasannya itu bersih ya, jadi terlihat lebih cantik. Dan yang bakalan saya ulas yang pertama adalah kenapa tanaman hias White Fuchsia ini daunnya kayak ini, warna putihnya ini tidak terlihat. Ini dikarenakan karena kemarin ya, tanaman hias ini keberadaannya di tempat yang benar-benar teduh, sama sekali tidak terkena biasan-biasan cahaya matahari. Namun memang ini berada di tempat terbuka, ini jadinya seperti ini. Dan sisa daun yang ini ya, yang putih ini adalah sisa daun dari pertama kali saya melakukan penanaman. Ini sudah terlihat tua. Dan bagaimana juga sih caranya merawat tanaman hias Calathea? Sebenarnya untuk jenis tanaman hias Calathea itu ketika ditaruh pada tempat yang teduh ya, namun tetap terpapar cahaya matahari, itu bagus banget. Dan yang pastinya kelembapan pada bagian tanaman tersebut ya, medianya itu juga harus lembab untuk menjadikan agar daun dari tanaman hias Calathea tersebut itu tetap membuka seperti ini, tidak mingkup ya istilahnya ya, tidak menutup seperti ini. Karena biasanya untuk jenis tanaman hias Calathea apabila banyak terkena asupan cahaya matahari ataupun penempatannya biasanya di tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung, maka bagian daun-daunnya itu biasanya akan menutup ya. Dan kemudian untuk perawatan berikutnya, pangkas daun-daun tua ya, daun-daun tua yang sudah mulai muncul pada daun tanaman hias apapun sebenarnya ya. Karena pada dasarnya daun-daun tua ini sudah tidak berguna, ini malah akan mendapatkan nutrisi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan daun-daun yang masih terlihat segar. Karena keberadaan dari daun-daun tua ini otomatis berada di bagian bawah dari daun-daun yang terlihat masih muda. Jadi alangkah baiknya ketika memang memiliki
daun-daun yang sudah tidak terlihat tua ataupun daun-daun yang sudah rusak, itu alangkah baiknya dipangkas agar nutrisi memang full ke bagian tanaman-tanaman yang masih bagus. Dan kemudian soal media tanam yang saya gunakan. Media tanam yang saya gunakan di sini saya hanya menggunakan tanah dengan sekam mentah, ataupun saya lebih suka menggunakan media tanam itu sekam dari sisa ayam broiler ya, pupuk dari ayam broiler, kami sebutnya itu namanya kristal. Dan di sini saya menggunakan perbandingannya 2:1, 2 untuk tanah, kemudian kristalnya tersebut itu 1. Karena menurut saya ya, ketika media tanam itu lebih banyak campurannya sekam ya, maka biasanya tanaman tersebut itu tidak kokoh. Dan juga ketika sedang musim kemarau, kemudian kita menggunakan campurannya ataupun pupuk ataupun sekamnya itu lebih banyak, itu biasanya media cepat kering ya. Tapi ketika menggunakan campuran yang cukup tanahnya, itu biasanya kita agak santai untuk melakukan penyiraman tersebut. Dan kemudian di sini saya juga mempunyai ini ya, Philodendron crocodile. Dan di sini saya juga karena memang keadaannya yang sederhana, kemudian juga tanaman hiasnya juga biasa-biasa saja, maka di sini saya dalam rangka membuatnya indah dan terlihat indah ya ketika dipandang, pastinya saya cukup rajin sekali untuk membersihkan pada bagian pot-pot dari tanaman tersebut. Itu biasanya saya lakukan sekitar 2 minggu sekali, hampir semua pot secara berkala ya. Secara berkala saya membersihkan potnya, termasuk sekalian mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh pada sekitar area media tanam. Karena sebenarnya media tanam, rumput yang tumbuh pada sekitar area media tanam itu juga setidaknya dia juga akan mendapatkan nutrisi yang banyak ya. Jadi berebutan antara tanaman pokok ataupun bunganya dengan rumput-rumput liar. Jadi alangkah baiknya ketika rumput-rumput liar itu sudah mulai tumbuh pada area media tanam, itu alangkah baiknya segera dicabut ya. Dan termasuk memotong daun-daun tua seperti ini juga sebenarnya akan membuat tanaman tersebut itu jauh lebih terlihat cantik ya. Dan pastinya di sini saya sangat menikmati ya untuk melakukan proses terhadap tumbuh kembang tanaman hias, karena biasanya ketika ini tanaman sebenarnya sudah sangat rimbun. Kemarin ini hanya 1 pot ya, sekitar 1 bulan yang lalu saya pecah, kemudian saya tanam kembali, saya budidayakan ya, kemudian sekarang sudah menjadi 6 pot. Karena untuk jenis tanaman hias Calathea ya, khususnya jenis tanaman hias Calathea, apabila bonggolnya itu sudah besar dan ukuran potnya juga sudah tidak sesuai ya, itu biasanya memudahkan sekali daun kering. Daun kering itu tidak hanya karena memang cahaya matahari, namun ketika bonggol dengan ukuran potnya itu sudah tidak sesuai ya, itu biasanya gampang sekali untuk jenis tanaman hias Calathea itu menjadi kering. Dan demikian review dari kembang desa ya, dari kembang desa tentang bagaimana saya melakukan perawatan terhadap tanaman hias, bagaimana saya membuat indah tanaman hias meskipun hanya sekedar mencuci bagian potnya ataupun memangkas daun-daun yang sudah tua. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.